Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friend, introduce, my name is Tanwirul Milati. Here I will explain material about countable and uncountable noun, serta penggunaan many and much, number and amount, fewer and less, few and little. Well, here I will explain what is a countable noun. Countable nouns which can indicate quantity or amount. Countable nouns have singular and plural forms. In the countable noun include the names of people, name of animals, size, places, and everything that can be seen and counted. Kata lain, countable nouns adalah kata benda yang dapat dihitung, yang dapat menunjukkan kuantitas atau jumlah. Countable noun memiliki bentuk singular dan plural. Yang termasuk dalam countable noun antara lain yaitu nama orang, nama hewan, ukuran, tempat, dan segala sesuatu yang dapat dilihat dan dihitung. Berikut merupakan penggunaan countable nouns dalam kalimat. Number 1, I have two brothers, Santo and Sony, yang artinya aku punya dua saudara, Santo dan Sony. Number 2, I have some chairs, yang artinya aku punya beberapa kursi. Number 3, there are 5 students in the office, yang artinya ada 5 murid di kantor. Number 4, do you like these photos, yang artinya apakah kamu menyukai foto-foto ini? Number 5, this is a table, yang artinya ini adalah sebuah meja. Ciri dari countable nouns. Ciri dari countable noun adalah sebagai berikut. Number 1, dapat diubah menjadi plural atau bentuk jamak. Number 2, dapat dirangkaikan dengan artikel the baik dalam bentuk jamak maupun dalam bentuk tunggal. Number 3, dapat dirangkaikan dengan kata some atau any, tetapi dalam bentuk jamak. Number 4, dapat dirangkaikan dengan artikel a atau an. Number 5, dapat dirangkaikan dengan kata many, a lot of, a great many, atau several. Number 6, dapat dirangkai dengan kata all of, none of, both, atau a few, namun dalam bentuk jamak. Number 7, jika dalam bentuk jamak atau plural harus memakai kata kerja jamak, yaitu memakai penambahan s untuk verb biasa dan to be, are atau were untuk verb to be. Number 8, jika dalam bentuk tunggal atau singular harus menggunakan kata kerja atau verb, yaitu tanpa penambahan s untuk verb biasa dan to be, are atau were untuk verb to be. Bentuk countable nouns. Countable noun dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu number 1, singular nouns adalah kata benda yang bentuknya tunggal. Contohnya book, sister, mango, pensil, knife, fly, dan lain-lain. Number 2, plural nouns adalah kata benda yang bentuknya jamak. Contohnya books, sisters, pencils, mangoes, knives, dan lain-lain. Selanjutnya, pengertian dari uncountable noun. Uncountable nouns usually refer to objects that are not independent, abstract, and other objects that we see
as objects without clear boundaries and are not separate objects. Dalam bahasa Indonesia, uncountable nouns adalah kata benda yang tidak terhitung. Kata benda yang tidak terhitung biasanya menunjukkan pada benda yang sifatnya tidak berdiri sendiri, abstrak, dan benda-benda lainnya yang kita lihat sebagai suatu benda yang tanpa batasan yang jelas dan bukan merupakan objek terpisah. Berikut merupakan contoh uncountable noun dalam kalimat. Number 1, John gave me much advice on how to grow rice. Yang artinya, John memberi saya banyak saran tentang bagaimana menanam padi. Number 2, can you give me some information about that? Yang artinya, bisakah Anda memberi saya beberapa informasi tentang itu? Yang termasuk dalam uncountable noun. Number 1, kelompok dari beberapa benda yang serupa. Misalnya, kata benda furniture adalah uncountable noun karena furniture digunakan sebagai istilah untuk menggambarkan segala jenis benda yang tergolong furniture seperti kursi, meja, dan lain sebagainya. Adapun contoh lainnya adalah food, fruits, clothing, jewelry, equipment, postage, etc. Number 1, kata benda cair atau liquids atau fluids. Number 3, kata benda gas atau gases. Number 4, kata benda yang terdiri dari benda kecil yang sulit dihitung atau partikel. Number 5, kata benda abstract language. Number 6, ragam bahasa atau language. Number 7, nama-nama penampakan alam atau natural phenomena. Ciri dari uncountable noun adalah sebagai berikut. Number 1, tidak mempunyai bentuk jamak atau plural, selalu dalam bentuk tunggal atau singular. Number 2, dapat dirangkaikan dengan kata much, a lot of, a great deal of, atau plenty of untuk menunjukkan arti banyak. Number 3, selalu memakai kata kerja tunggal, yaitu penambahan s untuk verb biasa dan to be, is, atau was untuk verb to be. Baik, selanjutnya di sini ada beda number dengan amount. Number juga memiliki arti yang hampir sama dengan amount. Namun, hanya saja number digunakan untuk menghitung keseluruhan namun setiap individunya. Dan number juga digunakan hanya untuk countable noun atau kata benda yang dapat dihitung. Sedangkan amount digunakan untuk menghitung jumlah, namun jumlah yang dimaksud di sini adalah jumlah secara keseluruhan dan bukan masing-masing atau setiap individu. Dan amount juga digunakan hanya untuk uncountable noun atau kata benda yang tidak dapat dihitung. Contoh dari number, that man has a large number of sheep, yang artinya laki-laki itu memelihara banyak domba. I have a large number of fruits in the refrigerator. Aku memiliki banyak buah-buahan di dalam kulkas. Contoh dari amount, I should put amount of water in the rice cooker. Artinya, aku harus meletakkan sejumlah air di pemasak nasi. Do you need amount of water to cook it? Yang artinya, apakah kamu butuh sejumlah air untuk memasak ini? Number 2, beda many dengan much. Kata many digunakan untuk menghitung countable noun atau suatu kata, benda, atau jumlah yang bisa dihitung, seperti pen, book, care, dan lain sebagainya. Kata much digunakan untuk kata benda yang tidak bisa dihitung atau uncountable noun seperti sugar, money, sand, dan lain sebagainya. Contoh dari many. My mother has many knives in the kitchen.
Ibu saya mempunyai banyak pisau di dapur. There are many animals at Bali Zoo Park. Ada banyak binatang di Bali Zoo Park. Contoh dari much, how much sugar should I add to your tea? Berapa banyak gula yang harus saya tambahkan ke tehmu? There is too much water in the bathtub. Ada terlalu banyak air di bak mandi. Number 3, beda favor dengan less. Favor yang juga punya makna lebih sedikit. Jika di dalam bahasa Indonesia, favor ini digunakan bersamaan dengan countable noun atau noun yang dapat dihitung seperti misalnya people atau orang, student atau murid, book atau buku, dan masih banyak yang lainnya. Less ini memiliki arti untuk menyatakan lebih sedikit. Jika di dalam bahasa Indonesia, less digunakan untuk uncountable noun atau noun yang tidak dapat dihitung. Namun ada aturan khusus di dalam bahasa Inggris bahwa Anda bisa menggunakan less ini bersamaan juga dengan countable noun atau noun yang bisa terhitung asal menunjukkan pada jumlah, jarak, ataupun waktu. Contoh dari favor, there are fewer books in my bedroom than in my brother's bedroom. Ada lebih sedikit buku di kamarku dibandingkan di kamar kakakku. Fewer people are following social events day. Lebih sedikit orang yang mengikuti kegiatan sosial saat ini. Contoh dari less, there is less air in the room. Di ruangan terdapat lebih sedikit udara. My mother consumes less sugar than my father. Ibuku mengkonsumsi lebih sedikit gula dibanding ayahku. Number 4, beda few dengan little. Little and few yang berarti almost none atau hampir tidak ada, memiliki negatif meaning atau bermakna negatif. Keduanya tidak terlalu umum digunakan sebagai pronoun, kecuali pada formal konteks. Not, many, atau much lebih sering digunakan menggantikan little atau few pada conversation agar terdengar slightly less formal atau sedikit kurang formal. Dan few digunakan dengan countable nouns, sedangkan untuk uncountable nouns maka kita menggunakan little. Contoh dari few, you may have read the latest edition of the newsletter, yang artinya dia menyediakan sangat sedikit waktu untuk mengurus dirinya sendiri dan orang tuanya. I have few shirts, yang artinya saya punya sangat sedikit kemeja. Contoh dari little, she serves so little time for taking care of herself and her parents, yang artinya tersisa sangat sedikit susu segar mentah di dalam botol. Maybe that all I can say. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.